Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua atau wali dari siswa-siswi kelas 4 dan 5 yang terpilih putra-putrinya untuk mengikuti ANBK yang saya hormati. Alhamdulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan hari ini kami dari pihak sekolah bisa menyampaikan acara sosialisasi pelaksanaan ANBK melalui tayangan video berikut ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam pelaksanaan ANBK ini untuk sosialisasinya, kami tidak mengundang ayah ibu langsung ke sekolah, tetapi kami membuat video yang kami share kepada ayah dan ibu sekalian. Tentu mungkin ini kurang sesuai dengan harapan kita, mengingat situasi dan kondisi yang ada, maka kami membuat video untuk sosialisasi ANBK ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa bingung, merasa galau, atau bahkan cemas ketika mendapatkan informasi bahwa putra-putrinya terpilih sebagai sampel untuk mengikuti pelaksanaan ANBK. Dan muncul banyak pertanyaan, apa itu ANBK, apa tujuannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, serta apa yang perlu dipersiapkan dan mungkin banyak persoalan-persoalan lain, misalnya apakah berpengaruh kepada nilai atau kelulusan atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu ANBK? Ya, ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer, sebuah program evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan dengan melihat input, proses, dan output yang ada di sebuah sekolah. Jadi, ini adalah sebuah evaluasi pemerintah untuk melihat mutu daripada pendidikan yang ada di daerahnya. Nah, kemudian apa tujuannya? Ya, tujuan ANBK sebenarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan dilaksanakannya ANBK, maka pemerintah akan mendapatkan informasi yang akurat dari sebuah lembaga pendidikan yang ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini terkait dengan apa itu ANBK serta apa tujuannya. Kemudian, siapa yang mengikuti ANBK ini? Ya, yang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ini adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11 dari satuan pendidikan. Kemudian, khusus sekolah kita, karena sekolah kita menjadi sekolah penggerak, maka ditambah dengan kelas 4. Dan bukan hanya siswanya yang mengikuti ANBK, tetapi para guru dan kepala sekolah juga akan mengikuti ANBK ini, yaitu dengan mengisi survei lingkungan belajar. Nah, kemudian dari siswa kelas 4, 5, 8, dan 11 ini, itu tidak semuanya, tetapi hanya diambil maksimal 30 peserta utama ditambah dengan 5 peserta cadangan. Yang peserta ini adalah diacak secara random, dipilih oleh sistem, oleh metode yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi bukan sekolah, bukan Bapak Ibu guru yang menentukan siapa-siapanya yang mengikuti, tetapi nama-nama yang sekarang ada itu sudah dipilih langsung oleh pemerintah dengan sistem acak, sehingga kami tidak bisa menentukan siapa-siapanya. Dan
Selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya terpilih untuk mengikuti ANBK ini sebagai sampel. Karena di sana berarti putra-putri Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk tahu lebih awal, untuk bisa lebih menguasai komputer, kemudian juga memiliki pengalaman-pengalaman yang berkesan. Bapak Ibu, itu yang terkait dengan peserta. Kemudian, di mana dilaksanakannya? Ya, pada prinsipnya ANBK ini bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan syarat sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, sekolah tersebut memiliki komputer atau laptop dengan jaringan internet yang stabil. Sedangkan bagi sekolah yang tidak memiliki perlengkapan tersebut, maka dia bisa menumpang ke sekolah lain, misalnya ke SMP atau ke sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah untuk sekolah kita SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan, insya Allah akan kita laksanakan di sekolah kita sendiri, tidak menumpang ke sekolah yang lain. Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagaimana teknis pelaksanaannya. Ya, ANBK ini namanya juga asesmen nasional berbasis komputer, maka dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Dengan sistem ada dua, yaitu ada yang daring, ada yang semi daring. Daring itu artinya semua komputer kita, semua perangkat kita itu terkoneksi ke internet langsung ke pusat. Sehingga soal di sana semuanya ada langsung nyambung ke pusat. Sedangkan yang semi daring adalah ada satu server yang terjaring ke pusat dan komputer-komputer yang lainnya itu nanti nyambungnya ke server yang ada di sekolah tersebut. Nah, sedangkan untuk sekolah kita memilih yang daring. Dari ada sekitar 15 komputer nanti yang langsung terkoneksi ke pusat. Mengapa ini kita laksanakan? Karena dengan sistem yang daring, maka akan lebih mudah pelaksanaannya, dan ketika ada kendala-kendala, maka kendala-kendala ini lebih banyak dipengaruhi oleh server pusat, sehingga nanti ketika ada masalah-masalah akan bisa dibuat jadwal ulang dan ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Sedangkan kalau yang semi online biasanya kendala-kendala itu muncul dari sarpras yang ada di satuan pendidikan, sehingga ketika ini muncul maka biasanya sekolah tersebut yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini terkait dengan teknis pelaksanaannya. Kemudian soal-soalnya nggak usah terlalu dibuat cemas, nggak usah terlalu dibuat pusing, karena soal-soal itu adalah soal-soal yang memang sudah ada di komputer. Kemudian tinggal nanti anak-anak kita latihan. Nanti bentuk soalnya ada soal berbentuk pilihan ganda, ada soal berbentuk menjodohkan, kemudian isian singkat serta uraian. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah atau anak? Ya, yang pertama jelas, kalau sekolah itu harus mempersiapkan sarana dan prasarananya, yaitu ada komputer atau ada laptop. Dan kita insya Allah akan menyiapkan sejumlah 15 komputer dan laptop yang nanti akan digunakan oleh anak-anak. Di samping juga ada satu khusus yang dipegang oleh proktor untuk memandu dan memantau pelaksanaannya. Kemudian anak-anak itu jadi ada 30 anak yang sudah dipilih oleh pemerintah. Sekali lagi bahwa anak-anak yang dipilih ini bukan kami, para guru, bukan sekolah yang menentukan. Tetapi anak-anak yang mengikuti asesmen ini adalah langsung dipilih secara acak oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek. Ya, jadi kami tidak punya wewenang. Tetapi bersyukurlah bagi yang terpilih. Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang apakah hasil ANBK ini berpengaruh kepada nilai anak. Tidak sama sekali bahwa hasilnya nanti, jadi misalnya nanti apakah hasil anak-anak jelek atau bagus ya,
nilainya 100 atau mungkin hanya 30 atau mungkin hanya 50 atau mungkin 80 dan seterusnya, maka hasil ANPK ini tidak berpengaruh kepada nilai anak. Mengapa? Karena satu, ANPK ini tidak untuk menentukan kelulusan, jadi tidak berpengaruh kepada kelulusan anak. Kalau berpengaruh tentu semua anak ikut, ini kan hanya sampel, sehingga tidak usah cemas, khawatir, atau galau bahasa saat ini ya. Kemudian yang kedua, ANPK ini tidak diberikan di akhir jenjang, kan? Bukan di kelas 6 ya, bukan di kelas 9, malah di kelas 4 dan 5, sehingga memang tidak berpengaruh kepada nilai anak-anak. Kemudian hasilnya tidak memuat nilai secara individu. Oh, misalnya si A nilainya sekian, si B sekian, itu enggak ya. Tetapi nilainya ini adalah hanya untuk mengukur lembaga tersebut dari tingkat wilayah dan seterusnya. Jadi tidak memuat nilai secara individu. Dan ANPK ini nanti hasilnya akan dijadikan dasar untuk meningkatkan atau perbaikan daripada sistem pembelajaran dari pemerintah. Dan kemudian asesmen ini bukan pengganti dari UN atau ujian nasional atau ujian sekolah. Nah, dengan ini maka kita bisa melihat bahwa ANPK ini bukan untuk menilai anak-anak, sehingga tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita risau, dan tidak perlu kita gelisah mensikapi. Ikuti saja dengan tenang, anak diberi motivasi, diberi semangat, dan alhamdulillah anak kita terpilih sehingga memiliki kesempatan untuk belajar lebih maju. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kemudian nanti akan ada jadwal latihan, ada jadwal gladi bersih ya, dan seterusnya itu nanti akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, ayo dampingi anak kita untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.